Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai dua materi. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia, dan yang kedua yaitu esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang pertama, di materi esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia, yaitu Nanda, dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Di sini saya akan membahas esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia. Right. Nah, pernahkah kita mendengar sih apa itu istilah konstitusi? Tentu dari teman-teman semua sering mendengar istilah konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke, next slide. Nah, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constituo. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyruqiyah. Pada buku Rianto tahun 2009. Nah, konstituer bahasa Prancis berarti pembentukan. Yang maksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara tersebut. Nah, kita langsung bahas kenapa sih esensinya, apa esensinya berkaitan dengan kenapa harus di urgensi. Jadi fungsi konstitusi adalah berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Oke. Nah, konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, dan gagasan ini dinamakan dengan konstitusionalisme yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Selanjutnya, nah, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak asasi warga negara. Terakhir, alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan bangsa negara Indonesia? Karena pada dasarnya teman-teman, kenapa sangat urgensi sekali bahwa konstitusi sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Setiap negara memiliki konstitusinya masing-masing. Demi terciptanya keadilan,
kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara, antar individu, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia. Nanda Vesinaliu, terima kasih. Baiklah, terima kasih Nanda atas presentasinya. Kemudian untuk presenter selanjutnya itu Dimas Santiatama dengan materi yang sama. Dipersilahkan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Santiatama Alwan, NPM 211101010066 dari kelompok 9, akan membahas tentang esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia. Jadi latar belakangnya adalah konstitusi berasal dari bahasa Latin, constituante, atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam pembentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak pada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat ditetapkan sebagai seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris, yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian warga negara di negara tersebut. Secara hukum, menurut Undang-Undang 1945, Pasal 26 Ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yakni yang pertama, warga negara asli atau pribumi, yang kedua, warga negara keturunan atau primdeli. Pada dasarnya, urgensi adanya pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik atau good citizen, mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan, dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga berisi mengenai pluralisme atau sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Maka pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. In history, there is no state, hence no constitution. This shows how urgent the constitution is as a state apparatus. The constitution and the state are like two sides of a coin that cannot be separated from each other. Jadi, konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau UUD merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak semena-mena. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu memiliki 3 peranan. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Dan yang terakhir, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Berikut beberapa macam konstitusi Undang-Undang 1945. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak sederajat tinggi. Yang terakhir, ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan.
konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi terdapat 4 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dan yang kedua ada Konstitusi RIS 1949 berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat ada UUD 1945 berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang 1945 setelah amandemen yang berlaku pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Jadi contoh studi kasusnya adalah seperti wacana penundaan pemilu. Karena wacana penundaan pemilu adalah pelanggaran konstitusi. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu umum pemilihan umum 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebutkan bahwa hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara. Indikator lainnya adalah tetap adanya pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utama dari prinsip konstitusionalisme. Sebab wacana itu menurutnya lebih didasari pada dahaga atas kekuasaan, bukan berdasarkan pada perjuangan tegaknya negara hukum. Ia melanjutkan, kalaupun prosedur perubahan konstitusi dilakukan, maka perubahan tersebut hendaknya tidak untuk melegitimasi pelanggaran konstitusi, apalagi disalahgunakan untuk memperbesar kekuasaan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwa konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam sebuah konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, HAM, UUD, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas atas presentasinya. Selanjutnya yaitu ada Joy Benjamin dengan materi esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Dipersilahkan untuk presentasi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joy Benjamin Rafael. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Next. Pengertian dan hak dan kewajiban. Hak secara umum, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh setiap individu yang melekat sejak lahir bahkan saat masih di dalam kandungan. Untuk kewajiban secara umum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Next. Hak warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara menurut Undang-Undang 1945 meliputi hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terdapat pada pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Terdapat pada pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terdapat pada pasal 28C ayat 2.
hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pada pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak boleh berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diperangi dalam keadaan apapun. Terdapat pada pasal 28I ayat 1. Next. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 yang menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Next. Jenis-jenis hak warga negara. Yang pertama ada hak hidup, hak melakukan hukum, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, hak pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan, kewajiban hukum yang berlaku, sampai hak atas perlindungan dan keamanan. Next. Kewajiban sebagai warga negara yang harus dilakukan. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembela negara, wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembela negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Contoh pelanggaran hak warga negara. Tindakan kekerasan oleh beberapa oknum mengatasnamakan agama. Tindakan kekerasan masih sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang mengatasnamakan kelompok hingga agama untuk memicu terjadinya tindakan kekerasan. Beberapa kasus yang terjadi adalah pembakaran tempat ibadah, peperangan antara agama yang satu dengan yang lain, padahal pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Next. Contoh pelanggaran kewajiban warga negara. Melanggar hak asasi manusia orang lain. Pengingkaran ini tercantum pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 5. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, agar tercipta suasana yang kondusif, seharusnya setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain. Ini pelanggaran terhadap hak hidup. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan edukasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasinya, Joy. Kemudian untuk presenter selanjutnya yaitu Saringatun tentang materi esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Dipersilahkan untuk berpresentasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarinatun Nafina dengan NPM 211011025. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Next slide. Untuk memahaminya, maka diperlukan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama, 2. Pendidikan dan kebudayaan, 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, 4. Pertahanan dan keamanan. Next slide. Yang selanjutnya yaitu pengertian hak, kewajiban, warga negara, dan negara. Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Next slide. Yang selanjutnya yaitu ada hak-hak warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa hak-hak warga negara itu ada banyak sekali. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contohnya saja. Yaitu yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Dan yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28A. Dan yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kewajiban warga negara. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1, dan yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1. Next slide. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu ada asas ius sanguinis, yaitu ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Dan yang kedua yaitu ada asas ius soli, dan yang ditentukan berdasarkan dia dilahirkan. Next slide. Yang selanjutnya ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yaitu ada asas persamaan hukum yang memandang bahwa suami istri merupakan keluarga yang saling terikat satu sama lain sehingga diusahakan status kewarganegaraan keduanya sama. Dan yang kedua yaitu asas persamaan derajat, di mana baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-masing. Next. Di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu ada asas ius sanguinis, ada asas ius soli, ada asas kewarganegaraan tunggal, di mana ditentukan hanya satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan ada asas kewarganegaraan ganda terbatas yang telah diatur dalam undang-undang ini, bahwa anak-anak boleh memiliki 2 kewarganegaraan. Next slide. Tujuan negara menurut para ahli yaitu menurut Nicole, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Immanuel, tujuan negara adalah untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Next. Adapun fungsi negara yang menurut Montesquieu ya, atau disebut dengan trias politika, yaitu yang pertama ada fungsi legislatif untuk membentuk undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk mengawasi agar segala peraturan ditaati. Next. Unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu ada unsur deklaratif yang dibagi menjadi 2, yaitu pengakuan secara de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan tentang berdirinya suatu negara, dan pengakuan secara de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Next. Yang kedua yaitu ada unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada saat suatu negara didirikan. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Next.
Adapun sifat-sifat negara yaitu sifat pemaksa. Artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakatnya patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua yaitu sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Next. Yang selanjutnya itu tugas negara. Yang pertama ada negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Yang kedua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan. Yang ketiga, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, negara menghormati dan memelihara bahasa nasional dan daerah. Yang kelima, negara menjamin atas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dan yang keenam, yaitu negara berkewajiban memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar. Next. Yang selanjutnya yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yaitu dalam pembukaan UUD 1945 Laniak 4, dan yang kedua yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yaitu pada pasal 28I ayat 4. Dan yang ketiga yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu pada pasal 29 ayat 2. Di sini ada contoh kasus mengenai pelanggaran hak untuk beribadah, yaitu dugaan persekusi gereja di Lampung, sebuah video yang diduga adanya persekusi saat ibadah Natal di Tulang Bawang viral di media sosial. Persekusi itu terjadi di gereja GPI Tulang Bawang pada Sabtu 25 Desember 2021 lalu. Pada video berdurasi 58 detik tersebut, tampak sekelompok orang mendatangi bangunan yang disebut sebagai lokasi ibadah Natal. Sekelompok orang ini kemudian menanyakan izin operasional gereja yang sedang dalam pembangunan tersebut. Menurut Dodon, IMR diduga telah menghasut serta mengajak warga setempat untuk menghentikan ibadah Natal dan pemalangan pintu gereja untuk melakukan persekusi dan sempat terjadi perdebatan. Terkait video viral tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Zawani Pandra Arsyad mengatakan dugaan persekusi di gereja GPI Tulang Bawang itu sudah berakhir damai. Next. Solusinya yaitu masyarakat harus memperkuat toleransi antar umat beragama karena dalam masyarakat masih terdapat masalah intoleransi sehingga masyarakat sulit untuk membaurkan diri antara satu dengan yang lain. Dengan adanya toleransi diharapkan tidak ada lagi masalah persoalan tentang pembangunan rumah ibadah. Masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut setiap orang itu membawa misi perdamaian dan sudah menjadi hak setiap orang untuk menganut agama sesuai dengan keinginan mereka. Next. Selanjutnya itu ada contoh kasus pelanggaran kewajiban untuk membayar pajak. 2 orang dan 1 korporasi di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus perpajakan. Mereka diduga tak membayar pajak selama setahun sehingga menimbulkan kerugian sebesar 2,6 miliar rupiah. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Barat 2 bersama koordinasi dan pengawasan Polda Metro Jaya. 3 orang tersangka terdiri dari 2 orang, 1 korporasi berupa PT. Mereka diduga tak membayar pajak selama 1 tahun di tahun 2018 lalu. Kasus itu sudah diselesaikan dan diselidiki DCB Bajar Jabar 2, sehingga tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bekasi. Next. Solusinya yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk membayar pajak merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan negara. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau membayar pajak harus diberi sanksi yang tegas, serta pemerintah harus memperbaiki pelayanannya terhadap masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Pemerintah maupun para pejabat yang berwenang juga dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Karingatun atas presentasinya. Oke, selanjutnya itu saya sendiri dengan materi yang sama.
Dia itu masih ke unmute, masih ke mute. Baiklah, ke slide yang pertama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Audi Pratiwi dengan NPM 211101107. Saya akan mempresentasikan materi mengenai esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Next. Pertama, kita ke pengertian. Hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya ada kewajiban. Artinya beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Selanjutnya itu contoh atau hak warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, ada hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, yaitu pasal 28C ayat 1. Lalu ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Lalu ada hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, ada contoh kewajiban warga negara Indonesia. Lalu yang pertama ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang yang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang terakhir ada wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kependudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, harmonisasi hak dan kewajiban. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmonisasi antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan
yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Selanjutnya, ada contoh kasus. Yang pertama itu contoh kasus mengenai hak. Baru-baru ini ada berita viral mengenai penolakan laporan yang dialami oleh seorang warganet. Dia mengaku laporannya ditolak oleh petugas kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur, usai menjadi korban perampokan. Nah, alih-alih diproses, korban ini mengaku dimarahi oleh petugas lantaran membawa banyak kartu ATM. Tak hanya itu, menurut pengakuan korban, petugas justru menyuruhnya untuk pulang. Setelah kejadian itu dan berita ini viral, Kapolsek Pulau Gadung meminta maaf. Anggota kepolisian yang menolak laporan itu juga diperiksa dan propam dan kini dimutasi. Selanjutnya, solusi dan saran. Seharusnya polisi dapat mengikuti peraturan dan menyusut laporan pelapor dengan lebih ketat. Nah, ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Setiap warga mempunyai hak untuk melaporkan tindak pidana. Ini juga sesuai dengan hak warga negara, yaitu untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Ada pasal 108 ayat 1 KUHP berbunyi, setiap orang yang sebelumnya, masih di slide sebelumnya, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Kemudian pada ayat 4, pasal yang sama dijelaskan bahwa laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Sementara laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Selanjutnya, yaitu contoh kasus 2 tentang pelanggaran kewajiban. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fenomena keengganan warga negara membayar pajak cukup sering terjadi di Indonesia. Ini sering terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pemanfaatan uang pajak. Selain anggapan tingginya praktik korupsi di tanah air, saat ini banyak masyarakat yang mengira bahwa uang pajak lebih banyak dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berujar, uang pajak juga banyak membiayai subsidi kepada rakyat kurang mampu. Tidak melulu banyak digelontorkan untuk infrastruktur. Pajak juga digunakan untuk menjaga keamanan negeri, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Negara menggaji anggota TNI dan Polri, serta dokter-dokter di rumah sakit pemerintah dengan menggunakan uang pajak. Anggapan lainnya, orang enggan membayar pajak karena merasa mereka tak merasakan langsung pembangunan yang dibiayai uang pajak. Selanjutnya, saran dan solusi. Sebagai warga negara Indonesia, kita sepatutnya membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Kita dapat menyisihkan uang untuk membayar pajak dari jauh-jauh hari agar tidak repot atau panik ketika waktu membayar pajak tiba. Pemungutan pajak juga sudah sesuai aturan. Jadi pajak masing-masing orang sudah sesuai keadaan rakyat. Lalu sekarang juga karena ada masa pandemi, banyak keringanan pajak atau pemutihan pajak. Jadi membayar pajak tepat waktu harus dilakukan dan tidak ada alasan tidak atau lupa membayar pajak. Oke, terima kasih. Itu saja untuk materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk materi yang sama, kepada Mai Putri dipersilahkan. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Rosari Sedabuta dengan NPM 111011084. Saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan, sedikit mengenai esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara serta negara. Next. Hak dan kewajiban warga negara. Next. Kita masuk ke pengertiannya. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Sementara hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dan kedudukannya sebagai warga dari suatu negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara.
keduanya bersifat timbal balik karena warga negara punya hak juga kewajiban terhadap negara, dan negara pun punya hak serta kewajiban terhadap warga negara. Next. Baik kewajiban maupun hak warga negara dan negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai dari pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Ini ada contoh kewajiban warga negara. Yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintahan, lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain, wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Next. Lalu hak warga negara, contohnya ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, sampai hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan lain-lain. Next. Kita masuk ke hak dan kewajiban negara. Selanjutnya, menurut Pak Sumarsono, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dalam negara tersebut. Apakah negara punya kewajiban dan hak? Ya, tentu saja. Kewajiban negara adalah segala sesuatu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh suatu negara, dan haknya adalah kuasa atas sesuatu yang patut diterima oleh suatu negara. Next. Ini ada contoh kewajiban negara. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, lalu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, lalu contoh hak negara. Ada menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Kemudian, mempunyai hak untuk memaksa setiap warga negara agar taat pada hukum yang berlaku. Selanjutnya, ini ada contoh kasus. Sumbernya dari tribunnews.com, judulnya pelajar SMA di daerah istimewa Yogyakarta yang jadi korban keliti hingga tewas. Selanjutnya, saya bacakan isi beritanya. Seorang pelajar tewas akibat serangan yang dilakukan oleh sekelompok orang, biasanya disebut kelitih, pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022, dini hari saat hendak membeli makanan untuk sahur. Korban tersebut adalah seorang pelajar berinisial D, berumur 18 tahun, siswa kelas 11 IPS 3 SMA Muhammadiyah 2 di Yogyakarta. Menurut saksi mata, di tengah pengejaran oleh pelaku, korban sempat terjatuh dan terseret hingga tidak sadarkan diri. Anggota kepolisian masih mendalami kasus ini. Sejumlah barang bukti dan keterangan saksi-saksi masih terus dikumpulkan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa korban tidak terselamatkan. Dia menghembuskan napas terakhir pada pukul 9:30 pagi di rumah sakit. Next. Solusi dari saya adalah agar kejadian ini tidak terjadi lagi, kita perlu memenuhi fungsi sosialisasi budaya, nilai, dan norma, serta memberi tindakan tegas pada pelaku sampai tindakan itu menimbulkan efek jera dan menjadi ancaman bagi orang-orang yang hendak mengikuti jejaknya sebagai pelaku kejahatan. Nah, saya yakin semuanya teman-teman paham bahwa harmonisasi hak antara hak dan kewajiban, entah itu sebagai seseorang, sebagai warga negara, atau bahkan negara, akan terjadi apabila keduanya dijalankan dan terpenuhi secara seimbang. Apabila keharmonisasian ini tidak terwujud, pasti akan ada kesenjangan dalam suatu masyarakat. Nah, kesenjangan ini akan membuat hubungan antar warga negara dalam suatu negara itu renggang. Persatuan pun luruh. Dan kita tahu kalau negara yang bangsanya tidak dapat bersatu, tidak akan dapat bertahan. Jadi kesimpulan dari saya,
Keharmonisasian antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagai negara perlu dicapai untuk mewujudkan negara yang bangsanya hidup damai dalam persatuan dan kesatuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presentasinya, Mai. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 9. Kami akan menutup presentasi ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dalam sesi presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.